Saya tinggal sembunyi di shelternya selama 3 bulan sampai proses perceraian itu selesai. Dan anak saya titipkan di pondok pesantren karena masih proses pendidikan waktu itu. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari Mbak Iis selaku psikolognya, Ibu Shelter waktu itu, Ibu Wati, dan semua pengacara, alhamdulillah prosesnya selesai juga meskipun butuh waktu yang lama. Sampai 12 jam ya Mbak Iis waktu itu. Oke, makasih Bu Yulia atas case yang diceritakan. Mungkin tidak mudah bagi kita di sini cerita, tapi Bu Yulia sudah berusaha untuk bangkit gitu ya. Yang awalnya KDRT hanya terjadi pada Bu Yulia, lama-lama ke anak, sehingga membuat Bu Yulia ini bangkit gitu. Mungkin kepada Bu Lita nih, saya boleh bertanya Bu Lita, Bu, kenapa sih pada akhirnya banyak perempuan gitu ya di dalam rumah tangganya memutuskan untuk bertahan di dalam hubungannya yang sebenarnya sudah tahu bahwa ini bermasalah? Pertanyaan ini tepat disampaikan pada mungkin ibu-ibu gitu ya, yang kenapa waktu itu gitu ya, mungkin mengkilas balik kenapa waktu itu mungkin kita tidak hidup di masyarakat yang secara normal itu memandang bahwa rumah tangga itu adalah sesuatu yang private, sesuatu yang harus dilindungi. Rahasia keluarga itu sesuatu yang harus disimpan gitu ya. Sehingga kemudian di awal-awal mungkin kita merasa bahwa sudah lah, ini bagian dari sesuatu yang harus kita jaga, jangan sampai orang lain tahu. Orang lain cukup tahu yang baik-baik saja. Jadi ada budaya dalam masyarakat yang memandang bahwa apa yang terjadi di rumah tangga itu ya memang sesuatu yang harus disimpan gitu. Itu pertama. Kemudian lain yang mungkin membuat perempuan cenderung bertahan karena anak-anak. Nah, ini menjadi satu betul ya, ada banyak yang ini anak-anak harus dijaga. Sementara kita berpikir jauh, andai kata nanti terjadi sesuatu yang di luar harapan, cerai ya, sampai pada cerai katakanlah, anak-anak juga jadi korban. Nah, yang namanya ibu itu selalu punya naluri untuk melindungi anak. Itu yang seringkali membuat kita mencoba untuk bertahan dalam kondisi yang mungkin memang di luar kemampuan kita sebenarnya. Mencoba untuk bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sudah sangat menyakitkan, sudah sangat bahkan membahayakan, tanpa kita sadar bahwa sebenarnya anak-anak pun bisa jadi korban. Tadi Bu Yulia mengatakan anak-anak sudah jadi korban. Nah, jadi gabungan antara ingin melindungi keluarga dari sorotan masyarakat, kemudian juga bagaimana keinginan untuk melindungi anak, dan juga sebenarnya ada lagi satu lagi. Kita ini kan mungkin sebagian besar dari kita itu dididik dalam format keluarga di mana perempuan itu patuh, perempuan itu menurut, perempuan laki-laki adalah kepala keluarga, lalu istri dan anak-anak mengikuti. Patriarki, budaya patriarki ini bagaimanapun juga harus kita akui ada. Tanpa sadar mungkin juga masuk ke dalam alam pikiran kita, kan kita juga anggota masyarakat ya gitu ya. Nah gitu. Jadi seolah apa yang dilakukan oleh suami itu ya sudah kita ikutin gitu ya. Kita nurut, kita akan seolah-olah demikian. Barangkali itu bisa muncul sejak kita kecil pun, mungkin keluarga, masyarakat, ketika ada anak laki-laki cenderung diistimewakan, mendapatkan kesempatan untuk kuliah atau sekolah lebih tinggi gitu ya. Dalam agama mungkin juga kalau misalnya pembagian warisan kan sepikul segendongan gitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang memang tidak sama gitu ya. Dan sekali lagi di bawah sadar kita pun mungkin juga merasakan itu sebagai ya sudah gitu ya. Ya memang begitu, patriarki itu bagian dari apa yang ada dalam masyarakat. Sehingga tanpa sadar pada awal sebelum kemudian ibu-ibu mencoba untuk melakukan sesuatu seperti saat ini, di awal mungkin hal-hal itu muncul di kita. Belum lagi kekhawatiran nanti kalau orang tua kita tahu bagaimana gitu ya. Ayah atau ibu kita yang mungkin masih akan sedih. Ada banyak orang tua yang bahkan mendorong anaknya untuk bertahan. Meskipun ada juga yang diakhiri saja gitu ya. Jadi ada banyak hal termasuk kekhawatiran mendapat sorotan dari masyarakat ini yang membuat kita di awal ingin bertahan. Termasuk diantaranya kemampuan hidup itu kan harus survive ya. Salah satu sumber survival itu adalah ekonomi. Pada saat ibu-ibu secara ekonomi tidak berdaya secara mandiri, maka seringkali KDRT itu membuat kita seperti terbungkam. Karena kalaupun misalnya kita berontak, lalu kemudian berurusan dengan kerjaan segala macam, kita mikir, kita gimana? Anak-anak gimana? Siapa yang membiayai hidup? Gabungan dari banyak faktor ini yang membuat akhirnya banyak perempuan mencoba untuk bertahan.